Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Imran Pagaubun. Selamat bertemu kembali di video saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian umum review dalam SQA. Perlu teman-teman ketahui bahwa review dalam SQA ini terbagi dua, yaitu peer review dan expert review. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari kedua peer, tujuan, manfaat, dan contoh situasi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan pendekatan hasil review untuk perbaikan proses. Kemudian kita akan tutup dengan kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian umum review dalam SQA adalah dalam proses penjamin mutu perangkat lunak. Review merupakan kegiatan evaluasi terhadap artefak perangkat lunak, kode sumber desain dokumen dan lain-lain untuk menemukan kesalahan, inkonsistensi atau peluang perbaikan sebelum tahap pengujian atau implementasi. Dua jenis review yang paling umum digunakan adalah peer review dan expert review. Poin 2 yaitu pengertian tentang peer review. Peer review adalah proses peninjauan artefak atau perangkat lunak oleh rekan kerja setingkat atau peer, biasanya pengembang lain dalam tim yang memiliki peran atau tingkat keahlian yang serupa. Tujuannya menemukan kesalahan teknis atau logika sejak dini, meningkatkan kualitas kode dan dokumentasi, kemudian mendorong pembelajaran dan penyebaran pengetahuan antara anggota tim. Manfaatnya, dari deteksi dini, peer review dilakukan sebelum tahap testing sehingga cacat dapat diperbaiki lebih cepat dan murah. Transfer pengetahuan, jelasnya developer saling belajar gaya penulisan praktik terbaik dan standar coding. Dan manfaat konsistensi dan standar, jelasnya memastikan seluruh anggota tim mengikuti standar coding dan desain yang sama. Kemudian masuk pada manfaat peningkatan kolaborasi tim. Jelasnya membangun budaya kerja terbuka dan saling memberi masukan. Kita masuk pada contoh situasi. Dalam proyek pengembangan aplikasi mobile, seringkali seorang developer menyelesaikan modul baru. Kode tersebut direview oleh dua rekan sesama developer sebelum di-merge ke repositori utama. Hasilnya, bug logika ditemukan lebih awal dan standar penulisan kode menjadi lebih seragam di seluruh tim. Oke, itu penjelasan tentang peer review, dan kita masuk pada expert review. Pengertian expert review adalah dilakukan oleh ahli atau spesialis di bidang tertentu, misalnya arsitektur, perangkat lunak, keamanan, atau performa. Reviewer biasanya bukan tim anggota langsung atau tim pengembang, sehingga bisa memberikan pandangan yang objektif dan mendalam. Tujuannya mengevaluasi keputusan teknis strategis, arsitektur, desain, keamanan, menjamin bahwa solusi yang digunakan sesuai standar industri dan praktik terbaik, mengidentifikasi risiko teknis atau desain yang tidak terdeteksi oleh tim internal. Dari sisi manfaatnya, kualitas dan keadaan meningkat. Jelasnya ahli mampu mendeteksi
potensi kesalahan desain yang bisa berdampak jangka panjang. Manfaat pengurangan risiko proyek. Jelasnya review oleh ahli membantu mengantisipasi masalah performa, scalability, dan compliance sebelum sistem dirilis. Kemudian manfaat perspektif eksternal dan objektif, yaitu memberi sudut pandang baru di luar pola pikir tim internal. Kita masuk pada contoh situasi. Dalam proyek sistem perbankan, seorang security expert diminta melakukan expert review terhadap arsitektur aplikasi dan konfigurasi keamanan. Hasil review menunjukkan adanya celah keamanan pada autentikasi API yang kemudian diperbaiki sebelum sistem diluncurkan. Baik teman-teman, kita masuk pada poin 4, kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Jenis review yaitu peer review dan expert review. Peer review waktu pelaksanaan tahap awal setelah artefak selesai dibuat. Sedangkan fokus evaluasinya kesalahan teknis dan kesesuaian standar coding. Dampak terhadap kualitas meningkatkan efisiensi, pengembangan dan menurunkan jumlah defek di dalam testing. Sedangkan expert review waktu pelaksanaan sebelum tahap implementasi besar atau dirilis. Fokus evaluasinya keputusan arsitektur keamanan dan kepatuhan standar. Sedangkan dampak terhadap kualitas itu meningkatkan stabilitas keamanan dan skabilitas sistem. Dan yang terakhir, poin 5 yaitu pemanfaatan hasil review untuk perbaikan proses. Kedua jenis review tidak hanya memperbaiki artefak yang ditinjau, tetapi juga memberikan masukan berharga untuk peningkatan proses pengembangan secara keseluruhan. Tahapan analisis hasil review, tindakan perbaikan prosesnya itu klasifikasi temuan berdasarkan jenis kesalahan, baik logika, dokumentasi, desain, coding, standar, dan sebagainya. Kemudian tahap akar penyebab, root cause analysis, tindakan perbaikan prosesnya itu identifikasi penyebab umum kesalahan yang sering muncul. Perbaikan proses, tindakannya perbarui pedoman coding, template dokumentasi atau prosedur QA berdasarkan hasil analis. Tahapan pelatihan dan sosialisasi, tindakannya adalah adakan sesi pelatihan internal untuk mengatasi kesalahan yang berulang. Sedangkan tahap monitoring berkelanjutan, tindakannya gunakan metrik atau jumlah temuan review pada perbaikan dan lain-lain untuk memantau peningkatan proses. Baik teman-teman, kita masuk pada kesimpulan. Peer review berfokus pada kolaborasi internal dan efisiensi teknis. Sedangkan expert review berfokus pada validasi, kualitas strategis, dan kepatuhan standar. Keduanya saling melengkapi dan menjaga kualitas dan meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menganalisis hasil review secara sistematis, organisasi dapat menciptakan proses pengembang yang lebih matang, efisien, dan berkualitas tinggi. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video saya. Kita berjumpa di video yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.